sebenarnya bisa nggak sih Indonesia ini bangkit? Sebenarnya bisa banget. Kalau ya ada ya pemimpin-pemimpin seperti misalnya kalau saya nih misalnya Bang Refli sama Bang Rizal Ramli itu. Kita menjadi buta aturan. Anda berpikir gila itu? Itu gila tuh. Itu boleh dibilang membunuh karakter juga. Kita bilang apakah presiden itu memenuhi janjinya? Sebagian besar udah tahu gitu, mulai dari ini, tapi tetap enggak. Dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Saya ngomong kayak gini kan presidennya pilihan saya nih sekarang. Jokowi ini pilihan saya. Itu tanggung jawab moral saya sebagai pemilih dia. Saya harus backup dia. Nah, kalau pemimpinnya keluar dari gorong-gorong ya memang berbeda dengan itu kan waktu dulu kan gitu ya, maksudnya kalau itu sebuah janji, saya masuk gorong-gorong, tandanya saya berpihak. Belum lama kan memberikan sembako, ketok 1 rumah, 2 rentas 10 rumah atau berapa ya. Tapi itu semua film. Makanya ada yang demo, terus kemudian nggak taunya film juga. Tapi semuanya message-nya kan apa? Message-nya sebenarnya mau bilang saya adalah gitu pemimpin yang didambakan karena memiliki perhatian kepada yang kecil. Tapi ketika kebijakan dan lain sebagainya itu orang tuh kan loh kok gitu tampilnya, nah kok gini, nah itu semua akan ada buahnya kan. Dia dikasih otak tapi nggak dipakai. Dikasih otak tapi nggak dipakai. Saling serangnya bukan kinerja, bukan program, serang orangnya. Itu kan kriminal di negara demokrasi ini. Kita memang bisa mendesakkan, memohon kepada Allah agar diturunkan pemimpin yang memang tidak menghendaki perutnya itu dikenyangkan, tapi dia hanya menginginkan rakyat makan, rakyat bisa hidup dan selamat. Nah, kemana tuh cari hatinya kayak gitu tuh? Ngomong aja. Di mana ada dulu orang bisa ngomong ngatain presiden. Berarti sekarang jauh lebih demokratis banget. Pikiran saya suka merenung gitu. Saya suka nangis, merenung gitu ya. Bukan karena apa-apa, tapi ya Allah, sampai di mana ini gitu. Indonesia ini rakyatnya bagaimana nasibnya? Ini rakyat berteriak, "Wow, kami udah lapar." Gitu. Tapi ada ruang hampa sehingga suara tuh nggak sampai. Sementara di etalase itu kita masih melihat, oh ternyata di sana tuh seperti masih baik-baik saja, keramaian terjadi. Jadi ada ruang yang betul-betul nggak dimiliki oleh masyarakat. Jadi kayak putus suaranya. Biasa kita punya tamu cantik sekali yang baru selesai pulang dari jalan-jalan dari Turki, pulang dari jalan-jalan dari Turki, apakah Gila, kita ini sekian puluh tahun ditinggalkan, begitu dibiarkan kita ini tertinggal jauh sekali. Dan ketika era beliau ini kan kita dibangun dengan luar biasa. Jadi saya ini terharu sekali. Ketika beliau benar dibangun dari bawah, saya sudah menangis. Artinya kita ini hari ini bersyukur sekali karena kita punya presiden yang sangat baik ini. Makanannya dia gitu, makanannya dia dikasih nyampe ke rumahnya gitu. Apa susahnya? Kita itu kaya raya, kita bisa melakukan itu. Dalam hatiku ya harus ada niat good will, ada pemimpin, itu, ada political will dari pemimpin, ya kan? Makan aja itu, dari soal makan aja. Nah ini enggak, ya Allah Bang, sekarang tuh Bang mau makan aja susah. Itu aja udah cukup untuk bilang ya Allah sekarang itu keadaan tambah susah. Artinya kan dari situ kita udah bisa lihat dong bahwa oh, kamu nggak ngelihat ini gitu, don't you see? Biasa kita punya tamu cantik sekali yang baru selesai pulang dari jalan-jalan dari Turki, Apa kabar? Assalamualaikum Bunda Neno. Tambah cantik aja. Neno Warisman dilaporkan oleh pasangan suami istri bernama Geodi Naim dan Mirza Dewiyanti ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Januari 2015 kemarin. Neno dituding melakukan penipuan dan penggelapan terkait travel umroh Neno Tour miliknya. Saya bilang ya Allah, ya Robbi, aduh ya Allah, ini orang-orang ini benar-benar nggak punya hati nurani sama sekali, dan mereka tidak mengajarkan serta tidak memberikan peluang kepada hati nurani itu untuk tumbuh. Jadi emang nggak ada gitu loh mereka. Jadi baik aparat apa semua, jadi akhirnya semua menjadi binatang buas yang luar biasa. Artis era 80-an sekaligus pendakwah Neno Warisman
tidak terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan pertamanya kepada pihak berwajib atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana melalui travel umroh miliknya. Jadi bengis, keji, dan betul-betul binatang buas. Jadi ini sebuah alam yang bukan alam manusia menurut saya sekarang ini. Oh, ini alam, bahkan saya bilang, bahkan binatang saja itu masih lebih bagus ya. Masih dia itu masih nggak makan anaknya sendiri gitu, istilahnya tuh dia masih care sama anaknya. Nah, ini kan enggak gitu, sadis. Terseret gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan seolah membuat artis senior Neno Warisman mendulang babak mengejutkan. Bagaimana tidak, tak banyak yang tahu bahwa tanggal 11 Maret 2015 lalu, Neno telah mendapatkan panggilan dari Polres Jakarta Selatan terkait dugaan kasus penipuan yang dilaporkan oleh Geody Naim dan Mirza Dewianti. Tapi alih-alih datang memenuhi panggilan pihak yang berwajib, Neno Warisman justru menyibukkan diri dengan keberangkatan para jamaah dari tur travel umroh miliknya. Mungkinkah seorang Neno Warisman berani mangkir dari panggilan pihak polisi dengan alasan menghantar para jamaah umroh yang berada di bawah naungan tur miliknya? Benarkah Neno Warisman berusaha menghindar? Seorang raja gitu, khalifah ya, itu mau mendengar hanya satu orang saja, dan itu kisah itu bukan hanya Amr bin As ya dalam sejarah ya, tapi juga memang banyak kisah-kisah di mana suara satu orang saja tuh berharga untuk seorang pemimpin negara gitu. Nah ini suara berjuta-juta orang ya, puluhan juta, ratusan juta bersuara, kok nggak bunyi juga? Itu kan big question banget gitu. Itu udah buta tuli ya. Nah, kita punya tamu cantik sekali yang baru selesai pulang dari jalan-jalan dari Turki, pulang dari jalan-jalan dari Turki, pulang dari jalan-jalan dari Turki. Why are you crying? I don't know. I just know how the feeling. Kayak mereka tuh sayang banget sama Pak Jokowi. Rasa bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media. Dan saya, do you think it's genuine though? Yes. Ya, ini original. Karena saya juga, I would feel like that. Tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Kalau ketemu Bapak saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena emang kepemimpinan Bapak kami di Papua tuh merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Itu nggak gimmick? No, sama sekali 100% tidak gimmick. Saya yakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun meneteskan air mata karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Dewan Suronya ganti presiden, ya kemauan dari masyarakat pada hari itu sudah sangat luar biasa itu. Makanya kadang kita ini akhir-akhir ini agak sedih. Ada yang pidatonya agak nggak enak didengarkan. Terakhir ini apalagi yang kemarin malam berdoa yang sangat tidak enak untuk didengarkan. Seorang perempuan yang kita sebut Ustazah berdoa dengan sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Apa? Ya kita dengar sendirilah doanya. Kalau sampai tidak kau menangkan kami, maka aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? Dua calon ini sama-sama muslim. Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo muslim, bahkan wakilnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, wakilnya Pak Prabowo santri milenial. Kenapa kau sebut kalau salah satu kalah, kalau tidak memenangkan dirimu, tidak ada lagi akan menyembah Allah? Ini doa apa? Mbok mikiro. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Jangan gitu. Kalau kami kalah dalam pilpres, aku khawatir bendunganku gak jadi. Nah itu masuk akal. Ini orang berdoa, Kiai, serem, saya gak bisa membayangkan. Tiba-tiba berdoa, kalau tidak menangkan kami, maka kami khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Jangan begitu berlebihan. Acting boleh, tapi jangan berlebihan.
berlebihan. Sampai kemudian akhirnya kita terjungkal ya oleh sebuah kenyataan ya. Iki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji bongko sampean no. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri ojo ngono ya. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua wis to. Pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa. Ini